Halo para mahasiswa kohort 2019, kita bertemu lagi di dalam mata kuliah studi kurikulum. Kita sudah memasuki pertemuan ke-10 dan pada saat ini kita akan berbicara mengenai rancangan unit pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, pada akhir pertemuan ini diharapkan Anda semua mampu menentukan identitas mata pelajaran yang akan dikembangkan melalui unit pembelajaran. Yang kedua, mengonsepkan makna dan tujuan pembelajaran melalui penentuan kisah Agung Allah. Lalu tema kontekstual wawasan Kristen Alkitabiah atau disingkat TKWKA, profil lulusan dan materi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah menunjukkan keterlibatan aktif di dalam diskusi kelompok di dalam menyusun rancangan unit pembelajaran. Nah, saudara-saudara, kami juga memberikan template untuk ujian akhir semester, yaitu berupa merancang unit pembelajaran yang akan Anda kerjakan di dalam kelompok. Pada saat ini kami akan memberikan contoh template yang dipakai oleh Sekolah Dian Harapan dan Sekolah Lentera Harapan. Nah, pada intinya setiap sekolah pasti akan memiliki visi dan misi, ya, seperti yang sudah kita pelajari. Dan mereka juga memiliki detail dari rancangan kurikulum mereka, yang salah satunya adalah mata pelajaran yang akan diberikan kepada para murid di sekolah tersebut. Nah, pada saat ini karena kita memakai template dari SDH SLH, maka kita letakkan di sana visi misi dari SDH SLH. Namun yang menjadi fokus pada saat ini adalah identitas mata pelajaran. Nah, di sini kita melihat ada beberapa bagian yang kosong, ya, ada mata pelajaran, tahun ajaran, kelas atau semester, durasi pertemuan, dan judul unit. Untuk rancangan unit pembelajaran, kita hanya akan berfokus pada satu bab pembelajaran yang cukup besar. Jadi karena Anda berasal dari satu prodi, silakan Anda menentukan satu mata pelajaran yang akan dikembangkan, ditulis draftnya di dalam rancangan unit pembelajaran ini. Bila Anda merupakan gabungan prodi, silakan berdiskusi memilih satu mata pelajaran di mana seluruh anggota kelompok menguasai konsep yang akan diajarkan. Lalu di sini ada tahun ajaran, silakan Anda mengisikan tahun 2020-2021. Lalu di sini ada isian kelas dan semester. Kelasnya Anda tentukan pada jenjang pendidikan apa Anda akan mengajar para murid. Jadi Anda harus berdiskusi dengan rekan Anda satu kelompok. Lalu untuk semester, kita isikan semester genap, ya. Lalu untuk durasi pertemuan, nah di bawah ini nanti saya akan tampilkan bagaimana menentukan durasi pertemuan. Lalu judul unit, Anda boleh sepakati dari mata pelajaran yang sudah ditentukan, Anda memilih satu judul unit yang akan dikembangkan. Nah, judul unit tersebut berhubungan dengan durasi pertemuan. Untuk menjawab durasi pertemuan, ada cara menghitungnya. Jadi di dalam satu semester Anda harus melihat silabus dari mungkin dari sekolah tersebut atau dari pemerintah kalau kurikulum 2013. Lalu kita akan melihat di dalam satu semester ada berapa bab yang akan diajarkan, ya. Tiap bab kita bisa tulis kembangkan di dalam kerangka yang disebut unit pembelajaran. Nah, di dalam satu unit pembelajaran itu bisa diajarkan dalam beberapa minggu. Ada yang 2 minggu, 3 minggu, atau 4 minggu, ya tergantung dari kedalaman
konsep yang akan diberikan, begitu juga mengingat hari efektif yang diberikan atau ditentukan oleh sekolah. Nah, setelah itu di tiap minggunya baru akan detailkan lagi di dalam RPP setiap pertemuannya. Tapi pada saat ini kita tidak akan berbicara detail tentang RPP, melainkan adalah unit plan atau unit pembelajaran. Jadi per bab. Nah, ini adalah scope and sequence. Kita akan belajar di dalam program satu semester ini dari Agustus gitu ya, sampai dengan Desember ya. Agustus sampai dengan Desember ini adalah semester ganjil, sedangkan Januari sampai dengan Mei adalah semester genap. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa di dalam satu semester ganjil itu ada 2 bab yang akan diajarkan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat nih ya, dari November 2 sampai Desember 17 berarti ada berapa minggu mata pelajaran bab ini akan diajarkan. Di sini adalah creative movement ya. Ini contohnya dari pelajaran olahraga. Jadi ada berapa minggu. Lalu di sini Agustus sampai dengan Oktober 16 ini ada berapa minggu. Nah, dalam 1 minggu itu ada berapa jam pelajaran. Jadi itulah yang diisikan di tabel atas tadi ya. Ini kalau model scope and sequence. Ini salah satu contoh lagi ya. Ini dari kurikulum 2013. Nah, di sini biasanya sudah ada tulisan nih ya, alokasi waktunya 3 kali 4 jam pertemuan. Artinya bahwa materi pokok ini ya, teks lisan dan tulis untuk sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf itu akan diajarkan selama 3 minggu. 1 minggunya 4 kali jam pertemuan, kira-kira seperti itu. Ya, jadi Anda bisa search di Google untuk mencari contoh scope and sequence maupun alokasi waktu. Atau Anda sendiri bisa menghitung dengan cara yang seperti saya tunjukkan di slide atas program semester. Nah, sekarang kita akan masuk pada tahap pertama, pengisian template OAS. Tahap pertama adalah fokus pada penentuan makna dan tujuan dari apa yang akan kita lakukan. Yang pertama kita akan bicara tentang fondasi perspektif Alkitabiah ya, yang dimulai dengan kisah Agung Allah. Kisah Agung Allah ini meliputi 3. Yang pertama adalah penciptaan, yang kedua adalah kejatuhan, yang ketiga adalah penebusan. Nah, bila kita berbicara tentang fondasi Alkitabiah, artinya bahwa apa yang kita akan ajarkan nantinya di kelas itu harus kembali kepada esensi atau nilai-nilai Alkitabiah yang akan kita bahas di bagian 1.1. Nah, setelah itu kita akan memilih tema dari apa yang sudah kita bicarakan di 1.1. Ya, jadi kalau kita sudah membahas, kita sudah paham 1.1, maka akan mudah bagi kita untuk menentukan 1.2, tema wawasan Kristen berdasarkan Alkitab. Nah, apa pentingnya kisah Agung Allah? Seperti kita ketahui bahwa tugas kita sebagai pendidik Kristen adalah melakukan pemuritan. Nah, pemuritan itu kita lakukan di ruang kelas. Nah, pada saat ini, dalam masa pandemi, tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk tetap dapat melakukan pemuritan. Kita dapat melakukan pemuritan di dalam ruang-ruang kelas virtual kita. Nah, apa itu pemuritan? Ya, kita sebelum melakukan pemuritan, kita sendiri harus paham tentang kisah Agung Allah dan bahwa kita merupakan bagian, kita masuk di dalam kisah Agung Allah tersebut.
ketika kita menginternalisasi pemahaman tersebut dan menyatu dengan hidup kita, maka kita akan mudah membawa anak-anak kita kepada pemahaman tentang penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penggenapan ini. Yang akan kita ajarkan kepada anak-anak adalah tentang penciptaan. Mereka sebagai image of God, mengapa ada di dunia ini? Untuk apa? Bagaimana mereka harus mengisi hidup mereka? Dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab atas hidup mereka? Ya, inilah pertanyaan-pertanyaan worldview, ya. Itu ada di sini nih ya, di penciptaan. Setelah itu kita juga mengenal adanya kejatuhan, di mana manusia ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, ingin menuruti keinginan daging mereka. Oleh karena itu mereka jatuh di dalam dosa. Ya. Namun Allah Allah Sang Pencipta yang berinisiatif juga untuk menyelamatkan manusia ciptaannya, supaya mereka tetap dapat melakukan tugas mereka di atas bumi ini. Oleh karena itu Tuhan Allah mengutus putranya Yesus Kristus untuk turun ke dunia untuk menebus seluruh dosa manusia dan memampukan manusia, menyediakan Roh Kudus untuk mendampingi manusia menyelesaikan tugas-tugas mereka. Inilah yang disebut dengan penebusan. Nah, bagaimana guru-guru juga boleh melakukan pemulihan di dalam dunia ini, ikut di dalam redemptive action melalui ruang-ruang kelas kita. Ya. Itulah yang menjadi tugas dari para pendidik Kristen, di mana kita akan bersama-sama dengan para murid membimbing mereka untuk sama-sama memikirkan apa tugas tanggung jawab kita, yaitu memulihkan keadaan sekitar kita kembali kepada apa yang Tuhan sudah ciptakan pada mulanya. Nah, inilah yang disebut kisah agung Allah yang akan kita praktekkan di dalam menulis rancangan unit pembelajaran. Ini jugalah yang disebut mengajar secara Kristiani. Dan hal inilah yang membedakan bagaimana kita mengajar dengan guru non-Kristiani. Kita akan mulai dengan penciptaan. Pada saat kita menentukan mata pelajaran dan topik pelajaran yang akan dipilih, maka kita harus memahami terlebih dahulu konsep dan materi yang akan diberikan kepada anak-anak. Kita harus mampu melihat nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya. Kita harus memikirkan konsep apa yang akan diajarkan melalui topik ini. Lalu kita akan melihat bagian Alkitab manakah yang membahas tentang hal tersebut. Tuliskan nilai-nilai Alkitabiah yang terkandung di dalamnya. Akan lebih baik bila Anda juga dapat menuliskan ayat maupun pasal yang menjadi landasan berpikir Anda. Jadi ayat landasan ini bukan dicari untuk menjadi pemanis atau pelengkap, melainkan ayat Alkitab ini adalah merupakan landasan atau titik tolak Anda berpikir untuk bagaimana Anda akan mengajarkan konsep ini kepada para murid. Saya contohkan ini proyek kakak kelas Anda beberapa tahun yang lalu, ya. Salah satu kelompok memilih mengajar IPA kelas 5 mengenai kerusakan lingkungan. Ini ya, mata pelajaran IPA kelas 5. Nah,
mereka sudah menentukan kompetensi dasarnya ya, afeksi, kognitif, psikomotor. Afeksinya adalah menunjukkan perilaku ilmiah dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan inquiry ilmiah dan berdiskusi. Sedangkan kognitifnya adalah mengidentifikasi perubahan yang terjadi di alam, hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam, dan pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan sekitar. Lalu untuk psikomotornya, menyajikan hasil laporan tentang permasalahan akibat terganggunya keseimbangan alam akibat ulah manusia, serta memprediksi apa yang akan terjadi jika permasalahan tersebut tidak diatasi. Nah, dari beberapa topik yang akan diajarkan sepanjang unit tersebut, mereka mengambil contoh satu, yaitu pelestarian. Nah, mereka memulainya dari penciptaan. Mereka belajar tentang Kejadian 1 ayat 28 dan 31. Mereka menemukan nilai-nilai alkitabiah sehubungan dengan topik pelestarian tersebut yang perlu dimiliki dan diajarkan atau dibangun untuk anak-anak kelas 5 SD dalam rangka belajar IPA. Yang pertama adalah tanggung jawab dan yang kedua adalah bersyukur. Setelah itu, kita masuk ke dalam bagian kejatuhan. Para guru akan lebih baik bila sebelumnya juga sudah melakukan observasi atau penelitian di antara murid-murid mereka, atau mereka juga bisa melakukan riset, mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai media massa sehubungan dengan pelanggaran atau kesalahan apa saja yang biasanya dilakukan oleh anak-anak seusia murid-murid mereka di dalam rangka melestarikan lingkungan. Nah, setelah itu para guru bisa menuliskan di sini ya, tuliskan semua penyimpangan sehubungan dengan topik yang dibahas yang biasa dilakukan siswa pada tingkat kelas tersebut. Jadi tuliskan saja ya apa yang Anda lihat, mungkin bisa juga yang kita lihat dari anak-anak yang ada di sekitar rumah kita. Setelah itu, setelah Anda menulis beberapa fakta, lalu Anda coba pelajari motivasinya ya. Karena tindakan yang sama belum tentu motivasinya sama. Oleh karena itu kita akan belajar untuk melihat fenomena motivasi dari sebuah fenomena. Lalu tulis semua motivasi yang melatar belakangi tiap penyimpangan. Nah, oleh karena itu, karena ini kejatuhan, maka gunakan kata-kata negatif ya. Nah, Anda juga perlu kembali lagi kepada Alkitab, tuliskan ayat atau pasal yang menunjukkan penyimpangan tersebut. Ya, ini sebagai contoh ya kejatuhannya. Yang pertama, anak-anak usia 10-11 tahun ya di suatu daerah gitu ya, mereka seneng tuh buang sampah sembarangan gitu ya tanpa merasa bersalah gitu. Nah, mungkin setelah diinterview oleh gurunya, kenapa kamu buang di sungai gitu ya? Mereka bilang malas gitu ya untuk buang ke tempat sampah gitu ya, akan lebih mudah kalau mereka disuruh orang tuanya buang sampah, ya sudah tinggal dilempar saja ke sungai gitu ya. Ini berarti motivasinya adalah malas. Atau juga anak-anak sembarangan tuh memetik tanaman gitu ya atau bunga gitu ya. Nah, ketika setelah dipetik lalu dibuang aja begitu ya, bukan diletakkan di vas gitu ya, dikasih air, enggak, tapi dipetik, mungkin diremas-remas, dibuang, mungkin diinjak gitu ya. Nah, lalu si guru-guru bisa bertanya mengapa.
ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi mereka tidak punya pengetahuan, tidak punya rasa bersalah begitu ya. Nah, ini adalah fakta-fakta yang didapatkan oleh para kakak kelas Anda, kira-kira seperti itu. Nah, mereka refer pada Kejadian 3 yang membahas tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, setelah itu apa yang perlu dipikirkan oleh guru ya di dalam rangka penebusan? Nah, tadi di kejatuhan Anda sudah menuliskan beberapa motivasi kan dengan kata-kata negatif. Nah, sekarang tuliskan semua motivasi yang negatif itu ya dengan motivasi positif. Jadi Anda pakai lawan kata ya. Lawan kata dari motivasi di kejatuhan, gunakan kata-kata yang positif. Yang dapat membawa murid untuk dapat belajar nilai-nilai yang disebut penciptaan. Jadi intinya ketika Anda memikirkan tentang penebusan atau redemptive action, Anda harus memikirkan bagaimana caranya membawa anak-anak untuk kembali kepada nilai-nilai yang Tuhan sudah ajarkan, yang Tuhan sudah berikan pada saat penciptaan. Nah, setelah itu, tuliskan ayat Alkitabnya yang menjadi dasar atau fondasi pemikiran Anda. Nah, setelah itu, tuliskan tindakan di kelas 1 atau 2 kegiatan dalam bentuk proyek. Nah, proyek ini akan menjadi penilaian sumatif atau culminating activity. Nah, inilah yang disebut dengan penebusan. Dicontohkan, tadi di penciptaan ya, kita sudah belajar bahwa topik ini akan membantu para murid untuk belajar bertanggung jawab dan bersyukur. Ya. Nah, kata rajin dan peduli ini didapatkan dari lawan kata malas dan tidak peduli yang ada di bagian kejatuhan. Jadi cara membacanya adalah seperti ini. Guru akan membantu siswa atau memberikan kesempatan siswa untuk belajar bertanggung jawab dengan rajin melakukan bla 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 bla. Nanti kita akan lihat ya bla bla blanya apa terusannya. Guru akan melatih para murid untuk bersyukur dengan cara peduli terhadap bla 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 ya. Nah, bla 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 itu bisa diisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang diajarkan. Kalau dalam hal ini adalah pelestarian lingkungan. Nah, kedua hal ini rajin dan peduli ya harus berhubungan dengan tindakan nyata yang nanti akan kita bahas dan penilaian sumatif yang juga akan kita tentukan ya. Sehingga apa yang kita bahas di dalam wawasan Kristen Alkitabiah ini bukan sesuatu yang teoritis tetapi sesuatu yang nyata. Nah, setelah itu kita akan melihat temanya, saudara ya. Setelah Anda membahas 3 hal tadi, penciptaan, kejatuhan, lalu penebusan, lalu Anda memiliki tema ya. Sebenarnya topik yang akan Anda ajarkan itu mengajak para siswa itu untuk memahami eksistensi di hadapan Allah atau menyadari bagaimana Allah memimpin dunia ini dan bagaimana mereka berperan di dalamnya, atau bagaimana seharusnya para murid menjadi saksi Kristus di dalam menata kehidupan ini bersama orang-orang lain. Atau bagaimana para siswa dapat mengekspresikan kekaguman mereka akan Allah. Atau yang terakhir, mereka dapat melihat bagaimana Allah menopang ciptaannya dan bagaimana tanggung jawab kita. Nah, yang mana ya? Tinggal dipilih. Nanti Anda bisa membaca dari kerangka kurikulum SDH SLH halaman 33 untuk detailnya. Nah, ini contohkan ya yang tadi
yang dari pelestarian, proyek pelestarian. Jadi kakak kelas Anda memilih ini, dunia kita adalah milik Allah, bukan milik kita. Ya, ini adalah merupakan bagian yang mereka pilih. Ya, harusnya di sini dituliskan, jadi akan lebih jelas ya mana yang mereka pilih ya. Apakah wonderfully made atau history atau striving for shalom atau worshipful expression atau our universe belongs to God. Baru nanti pilih kalimat yang memang benar-benar ya mencerminkan apa yang akan menjadi fokus Anda di dalam mengajar bab ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian 1.3 profil lulusan yang mencakup profil lulusan dan tindakan nyata, dan bagian 1.4 materi pembelajaran yang akan mencakup 3 hal, yaitu konsep kunci, pemahaman sepanjang hayat atau enduring understanding, dan pertanyaan kunci atau essential questions. Nah, profil lulusan. Profil lulusan itu merupakan buah dari sebuah pendidikan ya. Nah, seperti di TC, ya kami mengharapkan bahwa setelah Anda lulus gitu ya, Anda akan menjadi seorang guru Kristen yang ya 4C jangan lupa ya, yang memiliki karakter ilahi, yang memiliki belas kasih, yang memiliki kompetensi, dan juga yang memiliki tentu saja ya, kami sangat yakin bahwa Anda memang memiliki panggilan dari Tuhan untuk melayani di bidang pendidikan Kristen. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kami contohkan profil lulusan SDH gitu ya. Anda bisa melihatnya di halaman 16 dan seterusnya. Nah, di profil lulusan ini itu banyak sekali poin-poinnya ya, sampai 20 atau 20 lebih ya, 25. Nah, tetapi di dalam topik ini coba Anda lihat lagi mana yang akan Anda fokuskan ya, 1 atau 2 saja ya. Lebih baik jangan terlalu banyak 5, 4 begitu ya, karena kan nanti tidak fokus ya. Jadi Anda fokus saja 1, 2 atau paling banyak mungkin 3 begitu ya. Yang paling possible untuk direalisasikan di dalam kegiatan kelas maupun di dalam penilaian atau assessment-nya ya. Anda pilih. Nah, setelah dipilih 1 atau 2, lalu Anda pikirkan kira-kira tindakan nyatanya apa? Jadi yang bisa terukur, bisa terlihat itu apa? Ya, Anda bisa baca lagi dari halaman 60 dan memilihnya ya. Jadi tindakan nyata adalah apa yang Anda inginkan dari murid Anda untuk lakukan, baik sendiri atau bersama komunitas. Dan setelah mempelajari unit ini, dan tindakan ini harus bersifat memulihkan kondisi. Ya, kondisi lingkungan, alam menjadi lebih baik gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke kita sekarang bicara tentang 1.4 yaitu materi pembelajaran. Nah, ini sih biasanya yang kita selalu biasanya ajarkan ya, kita buru-buru akan mengajarkan hal ini ya. Biasanya begitu ya. Nah, kita akan pelajari ternyata mempelajari tentang materi pembelajaran atau memikirkan tentang materi pembelajaran di dalam menyusun sebuah unit pembelajaran, dia tidak menempati nomor 1 ya, tetapi nomor 4 ya. Oke. Selama ini kita diajar dengan cara hanya diberikan materi-materi saja. Sehingga ketika kita sudah mengerjakan tugas gitu ya, kita sudah menghafal materi. Setelah itu kita lupa. Sekarang ini mungkin kita lupa ya. Maksudnya dulu pentingnya apa sih gitu ya. Lalu apakah ini berguna dalam hidupku sekarang gitu ya. Kadang-kadang kita sering bertanya. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba ya mengajar dengan cara menekankan pada konsep.
ya. Nah, konsep itu bukan sebuah fakta atau fenomena, bukan. Konsep itu juga bukan topik. Konsep itu bukan juga teori. Gitu ya. Coba kalau kita lihat dari bawah ya. Setiap hari Anda akan menemukan berbagai fakta, ya, fakta A, B, C gitu ya. Nah, ketika fakta itu dijadikan satu, ya, ini dikategorisasi ya, diklasifikasi. Nah, Anda akan tahu sebenarnya itu masuk golongan apa gitu ya. Golongan apa? Nih ya, contohnya ya, tapi sayangnya ini pakai bahasa Inggris ya. Early American settlers migrated west. Early American settlers look for apa gitu ya. Ini kan fakta. Nah, setelah dikumpulkan, baru kita tahu oh ternyata itu pergerakan ya di dunia barat ya. Pergerakan di dunia barat itu fenomenanya adalah seperti ini nih. Gitu ya. Orang Amerika pindah ke sana, orang Amerika cari ini gitu ya. Nah, pergerakan itu sebenarnya dalam rangka apa gitu ya? Mengapa orang bergerak gitu? Nah, kita berarti berpikir lebih dalam lagi. Nah, berarti critical thinking kita yang mesti harus kita lakukan, kita asah ya, saudara. Karena konsep ini nggak akan kelihatan begitu saja. Konsep itu harus dipikirkan, direnungkan. Ya, dari sini kan kita kelihatan movement, pergerakan. Oke. Nah, kalau mengapa orang bergerak gitu ya? Mengapa orang-orang barat dulu bergerak? Oh, ternyata mereka membutuhkan freedom, kebebasan. Jadi mereka bergerak mencari freedom ya. Jadi konsepnya adalah yang akan diajarkan adalah kesempatan dan freedom atau migrasi atau kebutuhan. Nah, inilah kata-kata kuncinya itu ya. Konsep itu berupa kata-kata kunci. Nah, baru tuh nanti digeneralisasi ke atas gitu ya. Jadi konsep, untuk menemukan konsep Anda harus berpikir dan Anda harus diskusi dengan teman tim teaching Anda. Nah, ciri-ciri atau karakteristik sebuah konsep itu biasanya dia bersifat universal, ya, timeless, tidak dibatasi oleh waktu, abstrak. Nah, biasanya tuh besar gitu ya, ide yang besar dan umum, tidak spesifik. Ya. Nah, setelah kita ketemu konsepnya, ya, konsep tadi ya, kata kuncinya apa? Pasti banyak sekali yang ada di dalam benak kita. Katakanlah tadi konsepnya adalah tentang sebuah opportunity ya, sebuah kesempatan. Nah, pasti kan banyak sekali ya, kesempatan tuh banyak sekali yang ingin Anda ajarkan, gitu ya. Nah, Anda harus mengenal ini ya, lingkaran ini ya. Anchors the unit. Why is the topic worth studying? Ya. Sebenarnya ya, kalau kita berbicara tentang movement, katakanlah tadi ya, pergerakan gitu, tuh yang perlu anak-anak ketahui apa sih gitu. Kalau pelestarian lingkungan, apa sih yang perlu diketahui gitu kan? Nah, kalau konsepnya adalah pelestarian lingkungan, nah berarti pemahaman sepanjang hayat atau enduring understanding-nya, Anda bisa bikin satu kalimat dengan mengakomodasi kata kunci. Gitu ya. Anda bisa baca tuh dari kerangka kurikulum SDH SLH halaman 44. Ya, itu yang perlu Anda sampaikan dahulu. Nah, baru ya nanti kalau ada waktu, seandainya waktunya agak lebih banyak yang diberikan oleh sekolah, Anda perluas lagi ya pengetahuan maupun keterampilan yang akan membantu para murid untuk mempraktikkan, merealisasikan pemahaman sepanjang hayat mereka gitu. Nah, baru ya kalau ada waktu, ada pengayaan dan lain sebagainya. Nah, kita ajarkan lagi beberapa hal yang lebih detail, ya lebih mendalam gitu ya.
tetapi dia tidak terlalu esensial. Ya, ada di sini. Oh iya, kriteria dari enduring understanding itu biasanya signifikan, relevan dengan hidup murid tersebut, engage. Engage itu melibatkan para murid untuk melakukan sebuah kegiatan dan challenging juga menarik ya. Jadi artinya bukan sesuatu yang sudah biasa dilakukan, tetapi sesuatu yang menantang, sesuatu yang membuat para siswa ingin tahu lebih banyak, yaitu curiosity atau inquiry. Nah, ketika guru melakukan persiapan mengajar, tentunya harus ada berbagai persiapan ya di dalam rangka membawa para murid kepada pemahaman sepanjang hayat tadi. Nah, oleh karena itu guru perlu menyusun ya beberapa pertanyaan yang akan membantu mereka mengarahkan murid menuju ke pemahaman sepanjang hayat itu. Ya, Anda bisa membaca halaman 46. Nah, biasanya pertanyaan kita menyebutnya adalah pertanyaan esensial ya, a questions you have to think critically to answer instead of simply looking up an answer. You need to conduct a research and create an original answer. Jadi essential question itu bukan yes no question yang bisa dijawab tanpa berpikir panjang. Contoh, 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, saya nggak perlu berpikir gitu ya. Tetapi ketika saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda selalu bangun pagi jam 7 gitu ya, dan tidak sarapan seandainya. Nah, pasti Anda akan diam sejenak memikirkan apa ya, gitu ya. Itu dibuka di buku nggak ada, di textbook nggak ada ya. And it's related to your life. Nah, itulah essential question. Nah, essential question itu harus berjenjang juga ya tingkatan pertanyaannya. Jadi lalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, pada saat ini kami juga memberikan Anda waktu untuk berlatih di dalam kelompok untuk menyusun unit pembelajaran dari poin 1.1 sampai dengan 1.4 dengan template UAS yang diberikan. Penjelasan di dalam video ini tidak detail dan jauh dari lengkap. Mengapa? Karena Anda yang pertama perlu membaca kerangka kurikulum SDH SLH. Yang kedua, Anda perlu diskusi dengan rekan sekelompok di dalam rangka berlatih mengisikannya. Kami para dosen akan mendampingi Anda di dalam penyusunan template rancangan unit pembelajaran ini. Selamat bekerja, Tuhan memberkati.